itu, yang jelas itu semua etnis Islam dibantai oleh Buddha. Kenapa di sana harus dibantu ya? Kenapa sangat bantu? Karena di sana memang seperti dikurung. Jadi dikurung di dalam satu desa itu tidak boleh yang namanya keluar ke kota itu tidak boleh. Sepertinya memang keyakinan itu untuk tidak masuk keyakinan selain Buddha. Itu saja. Padahal itu memang radikal sekali. Maka di Indonesia kalau selalu bilang toleransi, ya lihat saja negara yang mempunyai berpenduduk yang itu. Jadi tekanan itu memang sangat luar biasa. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum pemirsa IBTV, kembali lagi di diskusi kita. Kali ini kita bersama Ustadz Khairul dari Ketua Persaudaraan Komite Persaudaraan Rohingya. Ustadz, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Mungkin banyak pemirsa IBTV yang belum kenal dengan Ustadz, bisa perkenalkan diri Ustadz? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Khairul, kebetulan menjadi Ketua Komite Persaudaraan Rohingya. Dan saya berkecimpung di DPP ini dalam rangka untuk kemanusiaan di Rohingya. Ngomong-ngomong soal Rohingya ini, Ustadz, ini sebenarnya apa sih yang terjadi di Rohingya ini, seperti apa? Banyak nih kita dengar pengungsi Rohingya, terus juga masalah Rohingya. Bisa dijelaskan Ustadz, seperti apa sih yang terjadi di Rohingya? Ya, Rohingya itu kan daerah ya. Daerah, dan itu masuk dalam provinsi Sittwe di Myanmar itu. Jadi dari Myanmar kota itu, Yangon itu ke provinsi Sittwe itu masih 1,5 jam penerbangan. Nah, kemudian dari provinsi Sittwe itu untuk masuk ke dalam lokasi daerah-daerah Rohingya itu juga memerlukan waktu yang sangat panjang dan sangat berbahaya. Tetapi alhamdulillah di tahun 2018 saya masuk ke sana dengan diselamatkan oleh Allah. Sampai 9 kali saya sudah ke sana, sampai terakhir setelah muncul COVID itu. Kita berhenti di situ. Itu daerah mana? Sittwe itu daerah apa? Negara apa itu? Sittwe masih masuk Myanmar. Itu termasuk provinsi. Rohing namanya. Aslinya kan Rohingya. Dan jadi sekarang menjadi Rohingya. Nah, di dalam desa-desa Rohingya itu, di situ memang ada komunitas-komunitas dari komunitas Muslimnya, kemudian ada komunitas Budanya juga. Lah di dalam itu sebenarnya dari komunitas Buddha sendiri kepinginnya bersatu. Tapi karena ini kan ada pemerintahan yang di Myanmar itu yang tidak menghendaki itu. Gitu. Jadi Rohingya ini masuk dalam kepemerintahan Myanmar. Iya, betul. Yang dimana pemerintahan Myanmar ini adalah mayoritas Buddha, betul itu? Betul. Nah, itu hubungan dengan pemerintah dan etnis Buddha pada umumnya ya di Myanmar itu seperti apa? Sangat berbeda sekali penanganannya ya. Jadi kan sebelum masuk ke daerah Rohingya itu seperti kalau saya bilang orang Rohingya itu hidup di dalam sangkar burung itu. Jadi mau masuk daerah itu, ini jalan itu sudah dibentung oleh kawat berduri. Dan di situ dijaga oleh polisi dan tentara. Gitu. Nah, kemudian di dalam masyarakat Rohingya di kampung-kampung Rohingya itu ada ratusan desa. Di situ juga ada kelompok Buddha, ada kelompok Muslim kan begitu. Tapi kalau kelompok Buddha itu biasanya masyarakat itu juga punya KTP, kemudian punya sertifikat tanah, kalau nikah juga punya surat nikah. Tapi yang Islam itu sama sekali nggak ada. Bahkan tidak punya KTP, tidak punya posisi kepemilikan tanahnya, kemudian tidak ada surat juga dalam pernikahan itu juga memang tidak diakui oleh pemerintah. Di situ keadaannya seperti ini. Jadi selain tidak diakui secara dokumen, apalagi yang pemerintah lakukan yang sehingga itu bisa jadi kepedulian kemanusiaan terhadap Rohingya? Begini, kenapa di sana harus dibantu ya? Kenapa sangat bantu? Karena di sana memang seperti dikurung. Jadi dikurung di dalam satu desa itu tidak boleh yang namanya keluar ke kota itu tidak boleh. Lah hidupnya ketika masyarakat Muslim Rohingya di sana itu hidupnya apabila memerlukan makanan
pokok atau bumbu-bumbu dan sebagainya itu tadi dari masyarakat Buddha ini yang keluar ke kota untuk belanja dan dia membuat toko atau warung dan sebagainya. Tapi kalau di masyarakat Muslim sendiri dia membuat pasar yang bahkan terjadi yang namanya barter. Ya. Terjadi barter karena memang tidak ada kondisi keuangan, tidak ada. Sampai masyarakat seperti itu. Jadi umpamanya daging ditukar beras, kemudian beras ditukar apa, itu terjadi di Rohingya itu. Jadi ini perlu diperjelas Ustaz ya. Ya. Ini karena Rohingya itu perbedaan etnis dengan mayoritas Myanmar atau perbedaan keyakinan? Kalau menurut saya memang keyakinan. 90% keyakinan. Jadi karena apa ya? Dari kepegawaian pemerintah itu semua Buddhis. Tidak ada yang Muslim, tidak ada di sana. Jadi semua Buddhis. Artinya di situ sudah ada tekanan untuk memang untuk masyarakat Muslim untuk tidak menjadi dari aparatur pemerintah itu ada. Jadi Ustaz tadi menjelaskan bahwa akses desa-desa di Rohingya itu dibatasi. Bahkan pernah nelayan itu dilarang. Nelayan di daerah itu kapal semua berhenti semua itu. Nanti kan foto-fotonya juga ada, semua wawancara. Jadi sampai nelayan itu dilarang. Jadi ini mirip Gaza ya, Ustaz ya. Kalau Gaza ini kan ada senjata ya. Ini lengkap. Jadi juga ada senjata, juga memang ada tidak kepedulian dari pemerintah Myanmar tersendiri itu tidak mau peduli kan tidak dianggap sebagai masyarakat Myanmar itu sendiri kan. Jadi hidupnya itu sendiri di kampung itu. Ada pelanggaran HAM, genocide? Ya kalau di UNESCO pasti ada pelanggaran. Tapi siapa yang bisa masuk ke sana? Karena yang masuk ke sana itu dari negara manapun juga. Saya lihat ada dari Turki juga bisa masuk. Malaysia juga masuk. Tapi yang paling banyak di sana itu apa yang sudah ditinggal yang kita bangun sudah. Dari mulai sumur itu hampir 400. Kemudian kita bangun 2 gedung sekolah. Dan sekalian itu untuk masjid. Sekalian untuk sholat berjamaah itu gedung sekolah itu. Karena di sana membangun masjid tidak bisa. Begitu. Jadi bagaimana Ustaz tuh bisa masuk dan kapan? Dan apa yang Ustaz tuh tahu ketika Ustaz tuh masuk ke wilayah Rohingya pada waktu itu? Ya, kan pertama dulu berita pembantaian di etnis Rohingya itu. Kemudian dari organisasi berpikir untuk bisa mengirimkan bantuan di sana. Nah kebetulan saya yang ditunjuk oleh IB untuk masuk ke sana. Nah ketika saya masuk ke sana ya kita bersusah payah untuk mencari jalan supaya bisa masuk bagaimana. Otomatis saya juga harus mempunyai orang yang bisa dipercaya. Tapi alhamdulillah memang itu sudah dari kehendak Allah kita bisa masuk. Masuk pertama juga sukses, masuk kedua sukses, masuk ketiga sukses sampai saya bisa membangun dengan wali kota situ itu. Dan untuk memperlancar itu saya pernah juga izin sama Habib Ali bahwa ini polisi juga perlu dibantu karena juga sama-sama miskin. Nah akhirnya bantuan itu juga masuk ke dalam kepolisian. Ketika bantuan itu juga masuk ke kepolisian, alhamdulillah kita urusan lancar. Dan alhamdulillah pernah di wali kotanya di Sidway itu ada tugas negara di Indonesia ke Jakarta ini. Dia menghubungi saya dan membawa istri, suruh jalan-jalan sampai ke Ancol, kemana-mana. Akhirnya saya membawa orang juga untuk menemani saya karena perempuan, kemudian saya ajak jalan-jalan. Alhamdulillah lancar. Tadi Ustaz jelasin soal pembantaian. Itu gimana? Jelasnya pembantaian apa itu Ustaz? Etnis Islam dibantai oleh Buddhis yang radikal. Saya lupa namanya, pimpinan Buddhis yang radikal itu, saya lupa. Nanti berikutnya akan saya jelaskan itu. Yang jelas itu semua etnis Islam dibantai oleh Buddha. Bisa kasih contoh Ustaz, ada desa atau desa apa, tempat di mana? Ya, ada di desa Dorpaeng namanya. Masih ingat aja Dorpaeng karena ini ada beberapa desa banyak sekali karena nama desanya tuh unik-unik dan bahasanya itu kan ya bahasa gimana ya, bahasa yang tidak saya pahamin. Bahasa yang saya ingat saya desa Dorpaeng ini adalah pembantaian yang sangat keji karena di sana itu masuk ke satu daerah itu ya, masuk dari tadi batas yang sudah di jalan yang di batas kawat berduri tadi itu masuk ke daerah ke kampung itu sudah ada sniper. Tempat sniper itu tingginya 7 meter. Jadi itu bisa nembak kemana-mana bisa. Penjaganya di situ.
sampai di situ. Jadi apa di namanya desa Dorpaeng itu pembantaian sampai sekarang itu masih terjadi sebenarnya itu. Pemerkosaan dan sebagainya masih terjadi. Tapi betul-betul di sana media itu tertutup sekali. Inilah yang membuat mungkin dunia tidak berbicara itu. Yang diperjelas lagi Ustaz. Ini kan tadi Buddha ekstrim. Iya. Buddha ekstrim ini bisa dibilang masyarakat atau pemerintah yang sudah merancang. Pasti kerjasama kan. Karena Buddha juga punya ulama ya. Ya ulamanya yang radikal itu pasti dia kerjasama dengan pemerintahan. Kalau nggak kerjasama dengan pemerintahan nggak mungkin ada tentara ikut membantai kan gitu. Nah yang paling unik di sana itu tentara-tentara yang di lapangan itu outsourcing. Jadi outsourcing itu ya ada perintah tembak, perintah bakar itu aja. Karena pendidikannya kan sangat berbeda dengan tentara aslinya gitu. Sangat berbahaya. Dan di sana itu kemiskinan itu luar biasa sampai dia tidur membuat tenda-tenda itu di pinggir-pinggir kuburan itu. Kemudian membuat tenda dari alasnya itu ya dari plastik, dindingnya juga dari plastik, semua dari plastik itu terjadi. Dan itu menurut dari pandangan jutaan lah masyarakat seperti kayak gitu. Ya, itu juga jadi alasan kenapa mereka mengungsi banyak ya. Ya, karena kan mendengar kalau mengungsi kayak dia contoh di Aceh ya. Aceh ini kan ada pengungsi dari Rohingya juga ini. Dan di sana ya menurut ada pengungsi betul itu karena mendengar bahwa di Indonesia itu aman, di Indonesia itu nyaman. Maka bagaimana juga sesuatu daerah atau negara yang tertekan dia pasti mencari suaka kan. Bisa hidup aman gitu. Dan itu dilakukan Rohingya. Tapi di Aceh juga kan banyak fitnah-fitnah yang enggak yang bertentangan sehingga sampai diusir dan sebagainya. Tapi kalau seandainya kita bisa melihat suasana di Rohingya itu tidak mungkin akan berani memfitnah seperti itu. Bisa gambarkan Ustaz sejauh mana, seberapa besar penderitaan, kerusakan yang dialamin rakyat masyarakat Rohingya ini seperti apa? Saya tidak bisa bayangkan. Jadi saya bisa membayangkan itu begini. Ini seperti masyarakat Indonesia 100 tahun yang lalu. Seperti apa coba? Kendaraan juga nggak ada, ya kendaraan juga nggak ada. Artinya kendaraan itu jarang sekali yang punya. Jadi angkutannya itu kalau di sini yang untuk ngangkut barang yang roda 3 itu ada kadang-kadang pakai dongfeng itu yang untuk mesin dongfeng. Nah itu langsung didesain pakai gerobak untuk ngangkut-ngangkut orang juga itu. Itu suasana seperti kayak gitu. Tapi itu pembatasan dari pemerintah. Maksudnya mereka bisa nggak sih hidup mandiri tanpa bergantung sama pemerintahan Myanmar sendiri? Secara wilayah atau secara misalnya hidup dari alam itu? Hidup dari alam pertanian dia jalan, ya. Pertanian jalan. Tapi ketika pertanian dia menanam padi umpamanya. Kalau nggak bisa menjual bagaimana? Artinya kan terjadi barter juga di situ kan. Di sana peternakan juga ada. Jadi dari suatu kampung itu orang peternakan itu punya sapi lah apa dan sebagainya itu. Maka ketika hari kurban itu saya bisa membeli sapi di sana lebih murah. Kalau yang lain $1.300 saya bisa membeli sampai $800-900. Perbedaannya sangat jauh sekali. Dan ini sudah ada datanya betul nih kita lakukan itu. Nah, pertanian ada di sana. Tapi ya itu dari hasil pertanian itu kan kalau orang yang bisa berjalan seorang petani itu bisa menjual dari hasil pertanian itu. Tapi kalau nggak bisa menjual kan juga sama saja seperti hidup di situ menunggu dari hasil panennya aja. Ya. Jadi sebab ketertinggalan Rohingya ini karena pembatasan akses dari Myanmar. Pembatasan sangat luar biasa sampai sekarang. Apalagi saat sekarang ini kudeta militer ini. Dalam saya hampir 1 bulan 2 kali masih berhubungan di sana itu orang sana asli aja kesulitan. Asli sana kesulitan. Bahkan yang ketika saya ke sana itu yang nyupir dari mobilnya saya sewa di situ itu orang Buddha juga. Dan sekarang dia bilang kesulitan. Mau kemanapun kesulitan karena ada tekanan militer itu. Apa yang Ustadz tangkap, Ustadz analisa dari perjalanan Ustadz ke Rohingya pada waktu itu? Apa sih pemerintah Myanmar yang inginkan dari Rohingya ini seperti apa? Sampai sekarang maunya apa kita nggak paham. Yang jelas
sepertinya memang keyakinan itu untuk tidak masuk keyakinan selain Buddha. Itu saja. Padahal itu memang radikal sekali. Maka di Indonesia kalau selalu bilang toleransi, ya lihat saja negara yang mempunyai berpenduduk yang itu. Jadi tekanan itu memang sangat luar biasa. Waktu kunjungan itu apa saja yang udah dibangun, diberikan Ya. KPR ke Rohingya? Dulu Hilmi ya, Hilal Merah Indonesia Ya. waktu itu ya. Jadi kita sudah di sana itu yang kita salurkan itu 6 miliar lebih ya. 6 miliar lebih. Terus kemudian terutama bahan sembako. Makannya beras, kacang, susu, kopi, kemudian minyak goreng dan sebagainya itu satu paket gitu. Karena di situ untuk beberapa daerah datanya juga sangat lengkap, itu masalah sembako. Dari sembako itu, kenapa saya mendapatkan beras yang murah? Karena apa? Yaitu dari petani tadi. Petani di sana itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan hasil pertanian beras itu kita kelola lagi, kemudian kita beli, kembalikan ke masyarakat lagi untuk dibantukan oleh masyarakat. Di situ bisa hidup dua-duanya ya. Pertanian bisa hidup, kemudian dari masyarakat yang kalau saya bilang di sana masyarakat memang miskin semua, miskin. Saya yakin ketika antum ke sana melihat langsung meneteskan air mata. Saya yakinnya. Karena kondisi hidup dengan gubuk seperti gubuk sawah itu, di situ satu keluarga, anak 6, 7, ada bapak dan ibu ngumpul satu gubuk di situ. Coba bisa dibayangkan. Itu. Jadi terakhir Ustaz. Ya, siap. Yang menjadi tujuan besar dari KPR untuk Rohingya ini apa? Bagaimana juga kemanusiaan kita, ya, jiwa kemanusiaan kita untuk membantu masyarakat Rohingya yang sangat minim. Kemudian tempat tinggalnya juga sangat minim. Kemudian MCK juga minim. Maka kita dari air bersih juga sangat diperlukan. Maka total yang kita bangun masalah sumur itu, kita hampir 450 sumur sudah kita bangun. Kemudian MCK itu hampir 25 MCK. Rumah kita bangun sudah 25 rumah. Orang-orang yang seperti guru dan lain sebagainya. Guru itu kan sana juga gajinya nggak ada, minim sekali itu. Kemudian 2 gedung sekolah juga sudah kita bangun di sana. Lah gedung sekolah itu berfungsi sebagai juga belajar, berfungsi juga sebagai untuk berjamaah sholat, berfungsi juga ya seperti kayak berfungsi sebagai masjid juga ini. Karena untuk membangun masjid tidak bisa di sana. Ya. Nanti ini update soal Rohingya bakal kita terus obrolin lagi ya Ustaz. Ya, ini sebagai pembukaan kasus Rohingya ini supaya kita terus bisa update kasus Rohingya. Dan saya juga berharap untuk bantuan-bantuan mulai masuk lagi ke Komite Persaudaraan Islam dan kita bisa bekerja lagi di sana untuk membantu masyarakat di sana.